Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, riba bukan solusi. Sekali lagi saya sampaikan buat kawan-kawan, riba bukan solusi. Walaupun saat ini sedang kesulitan, kemudian kena PHK, omset menurun, hutang belum terbayar, kemudian tidak punya penghasilan tetap, kita mesti yakinkan di dalam hati bahwa riba bukan solusi. Oke? Dengarkan sampai selesai, jangan sepotong-potong biar tidak gagal paham. Masya Allah, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih bisa main internet, masih bisa nonton, alhamdulillah. Kemudian perbanyak sholawat, semoga Allah ampuni kita semua dan Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan hajat-hajat kita semua. Masya Allah, riba bukan solusi. Apapun yang terjadi keadaan saat ini, yakinlah bahwa riba itu bukan solusi. Riba bukan jalan keluar, ya. Bahkan boleh jadi kita tertekan di satu sisi, kemudian ada masalah dan kita malah terpaksa meminjam pinjaman dengan sistem bunga ribawi. Itu sama dengan lepas daripada mulut harimau, kemudian terpaksa masuk mulut buaya. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bukan solusi. Maukah kita lepas dari mulut harimau kemudian masuk ke mulut ke buaya? Terus bagaimana? Memang Allah berikan jawaban di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar mah sudah biasa, sudah hafal, sudah sehari-hari sabar. Sabar yang seperti apa? Sabar dalam rangka menahan diri daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Sedang kepepet, sedang tak ada uang, kemudian hutang belum lunas, ditagih. Masya Allah, datang tawaran dengan jaminan BPKB, dengan jaminan barang-barang yang ada, tetapi ada bunga sekian persen. Ya, diulang berkali-kali, setiap tambahan dari transaksi pinjam meminjam itu adalah bunga dan hukumnya haram. Telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, riba bukan solusi. Ya, silakan lihat Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, ya. Di mana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalau sudah Allah bersama kita, maka akan datang pertolongan Allah. Yakin itu, ya. Tapi kalau tidak ada pertolongan Allah, mau kemana lagi? Justru khawatir yang dapat adalah kesusahan, kesengsaraan, berbagai macam musibah-musibah yang lainnya. Bahkan boleh lihat pula di ayat yang lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 45-nya sama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sungguh yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Silakan lihat di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sabar. Kemudian ikuti sunnah Nabi, ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam riba, dan sabar pula menikmati, menyadari ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah jatuh batang daun-daun dari pohon, melainkan izin Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah semut hitam, kemudian berjalan di malam gelap gulita, melainkan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu tetes hujan turun ke muka bumi melainkan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keadaan kita yang saat ini semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan sadari Allah tidak akan meninggalkan hambanya selama hambanya beriman, bersabar, kemudian sholat 2 rakaat minta kepada Allah. Nabi pun sama, ketika Nabi ada ujian, ada masalah, sholat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki wudunya, perbaiki sholatnya, perbaiki bacaannya, tingkatkan khusyuknya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya. Kemudian sabar sudah, kemudian sholat juga sudah, apalagi? Nah, S3 ya, sabar, sholat. S yang ketiga adalah silaturahim. Silaturahim dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih muttafaqun alaih, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Insya Allah masing-masing kita punya kawan, masing-masing kita punya saudara, masing-masing kita punya sahabat, bersilaturahimlah ya, dan katakan dengan jujur, kita sedang ada masalah, sedang ada musibah, insya Allah ada mungkin 1, 2, 3 orang di antara kawan, relasi, sahabat kita yang mau menolong. Boleh dengan dia akan berinfak kepada kita, boleh dia akan meminjamkan tanpa bunga, istilahnya qardun hasan, dan boleh juga buat teman-teman dimanapun berada yang sedang dalam lapang, berkumpul buat 2-3 orang, gerakan anti riba, buat kelompok, rubah daripada kerumunan WhatsApp menjadi kekuatan untuk membantu umat Islam khususnya yang sedang terjerembab, yang sedang terkungkung, yang sedang kena gurita, kena debu-debu riba. Masya Allah, insya Allah di balik orang miskin akan banyak orang kaya, di balik orang yang sedang musibah ada orang yang sedang lapang. Nah, silaturahim menyambungkan ya antara orang miskin dengan orang kaya, antara orang yang sedang kepepet dengan orang yang sedang yang lapang, antara orang yang sedang galau, sedang pusing, sedang stres dengan orang yang sedang bahagia, sedang tenang, sedang menikmati berkarunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, riba bukan solusi. Jangan mau keluar dari mulut harimau kemudian masuk ke mulut buaya. Nauzubillah min dalik. Apa solusinya? S3. Sabar, kemudian sholat, yang ketiga silaturahim. Insya Allah dengan silaturahim dapat solusi, dapat jawaban. Kalaupun tak dapat infak, tak dapat pinjaman yang lunak, maka berjual belilah ya. Karena Allah pun berikan solusi, wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kenapa kita terkena riba? Jual belinya belum betul. Kenapa ribanya belum lunas? Profit jual belinya belum paten. Kenapa kena riba lagi, omsetnya segitu-segitu saja. Ya, maka tingkatkan penjualannya, tingkatkan ilmunya, tingkatkan komunitasnya, tingkatkan pemahamannya. Insya Allah sangka Allah tergantung sangkaan hambanya. Kalau kita merasa Allah bersama kita, kemudian merasa Allah akan berikan pertolongan, dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu akan dekat, dan barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Tinggalkan riba, insya Allah Allah berikan solusi, akan diberikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hidup. Semoga bahagia dunia dan pula bahagia di akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.